Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan materi-materi terkait dengan network pada ISP32 Pod. Materi ini membahas bagaimana ISP32 dapat terhubung ke jaringan internet sehingga mampu mengirim dan menerima data menggunakan berbagai platform internet opting seperti billing dan Ubidot. Selain itu, pada materi ini juga dijelaskan penggunaan protokol komunikasi HTTP dan MQTT yang sering digunakan dalam pengembangan sistem IoT. Pada praktik ini terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu ESP32, jaringan Wi-Fi, laptop atau komputer, kabel USB micro Type B, aplikasi billing, serta Arduino IDE. ESP32 berfungsi sebagai microcontroller utama yang akan menjelaskan program. Wi-Fi digunakan sebagai media komunikasi agar ESP32 dapat terhubung ke internet. Arduino IDE digunakan untuk membuat sekaligus mengupload program ke ESP32, sedangkan aplikasi billing digunakan sebagai media monitoring melalui smartphone. Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi aplikasi billing. Pertama, kita menginstal aplikasi billing, kemudian membuat akun. Setelah itu membuat project baru dengan memilih jenis perangkat ESP32 default dan menggunakan koneksi Wi-Fi. Setelah project dibuat, sistem akan mengirim authentication token email. Akan mengirimkan authentication ke email, ya, mengirimkan authentication token ke email. Token ini berfungsi sebagai identitas agar ESP32 dapat terhubung ke server billing. Selanjutnya ditambahkan widget map yang nantinya digunakan untuk menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32. Setelah konfigurasi selesai, langkah berikutnya adalah membuat program menggunakan Arduino IDE. Program diawali dengan memasukkan library billing, kemudian mengisi SSID, Wi-Fi, password Wi-Fi, dan authentication token. Pada fungsi setup, ESP32 melakukan inisialisasi koneksi ke jaringan internet sekaligus menghubungkan perangkat dengan billing cloud. Sedangkan pada fungsi loop, ESP32 akan terus menjaga koneksi dan mengirimkan data secara real time. Dengan program tersebut, ESP32 dapat mengirimkan data secara real time. Dengan program tersebut, ESP32 dapat mengirimkan data lokasi menuju aplikasi billing. Setelah program selesai dibuat, ESP32 dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB. Kemudian program diverifikasi untuk memastikan tidak terdapat error sebelum diupload ke bot. Jika proses upload berhasil, serial monitor akan menampilkan bahwa ESP32 telah berhasil terhubung ke jaringan internet dan server billing. Selanjutnya, ketika aplikasi billing dijalankan dan tombol play ditekan, lokasi yang dikirim ke ESP32 akan langsung muncul pada widget map. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara ESP32 dan smartphone telah berhasil. Selain menggunakan aplikasi billing, ESP32 juga dapat mengirimkan data menuju cloud menggunakan protokol HTTP. Pada materi ini digunakan platform Ubidot. Ubidot merupakan
platform IoT berbasis cloud yang berfungsi menyimpan data sensor serta menampilkan data dalam bentuk dashboard, grafik maupun indikator secara real time. Langkah pertama adalah membuat akun pada website Ubidot ya. Selanjutnya dibuat sebuah device sebagai identitas ESP. Kemudian dibuat variabel sebagai tempat penyimpanan data sensor. Setelah itu dibuat dashboard untuk menampilkan data yang diterima dari ESP. Dashboard ini memudahkan pengguna dalam memonitor kondisi berangkat dari mana saja melalui internet. Pada Arduino IDE dilakukan konfigurasi dengan memasukkan SSID, Wi-Fi, password, API token, device label, dan variable label. Program kemudian membuat koneksi menuju server Ubidot menggunakan protokol HTTP. ESP32 akan mengirimkan data sensor secara berkala ke cloud. Pada contoh yang digunakan di dalam materi, data sensor masih berupa nilai acak antara 30 hingga 60 sebagai simulasi pembacaan sensor. Setelah program dijalankan, serial monitor akan menampilkan kode respon dari server. Jika muncul kode 201, kritik berarti server berhasil menerima data yang dikirim oleh ESP32. Kemudian dashboard Ubidot akan menampilkan grafik maupun widget termometer yang nilainya berubah sesuai dengan data yang dikirim. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi menggunakan protokol HTTP telah berjalan dengan baik. Materi berikutnya membahas penggunaan protokol MQTT. MQTT merupakan protokol komunikasi yang lebih ringan dibandingkan HTTP sehingga banyak digunakan pada perangkat Internet of Things. Dengan MQTT, ESP32 tidak hanya mengirim data tetapi juga dapat menerima atau melakukan subscribe data yang berada pada server. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi kembali di Ubidot dengan membuat device, variabel, dan dashboard. Dashboard menggunakan widget slider. Ketika slider digeser, nilai akan tersimpan pada database cloud. Nilai tersebut nantinya akan dibaca kembali oleh ESP32 menggunakan metode subscribe. Selanjutnya dilakukan konfigurasi Wi-Fi, token Ubidot, token MQTT, serta fungsi callback dan reconnect. Program ini memungkinkan ESP32 terus memantau apakah terdapat perubahan data pada server. Apabila terdapat data baru, maka ESP32 akan langsung menerimanya secara otomatis. Pada tahap pengujian, ketika nilai Z dari dashboard Ubidot diubah, nilai tersebut langsung diterima oleh ESP32 dan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah menggunakan MQTT berjalan dengan baik. Keunggulan MQTT dibandingkan HTTP adalah lebih ringan, lebih cepat, serta lebih hemat penggunaan bandwidth, sehingga sangat cocok digunakan pada perangkat IoT. Jadi kesimpulannya dalam penjelasan ini adalah
ESP32 dapat terhubung ke aplikasi billing untuk monitoring melalui smartphone, mengirimkan data ke cloud menggunakan protokol HTTP, serta menerima data dari cloud menggunakan protokol MQTT. Teknologi ini menjadi dasar dalam pengembangan berbagai sistem Internet of Things seperti smart home, smart farming, monitoring lingkungan, dan otomatisasi industri. Demikian penjelasan singkat dari saya untuk materi pertemuan 16 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.